Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, di kesempatan sore hari ini kita masih menjelaskan tentang satu syarat terkait thiqah, yaitu saling rito, saling rito. Bahkan itu termasuk rukun atau masanya di sini disebutkan apa? Syarat Cuma nanti ada rukunnya. Rukun rito seperti apa? Jadi masih seputar syarat jual beli. Yang ketujuh, saling rito. Dan sudah kita jelaskan bahwasannya seseorang bisa disebut rito itu ketika terpenuhi dua unsur. Yang pertama, al-ikhtiyar, maksudnya tidak ada paksaan. Jadi yang pertama, jual belinya tidak ada paksaan. Dan yang kedua, al-ilmu, pemahaman dalam transaksi. Maksudnya orang yang melakukan akad, dia tahu dengan objek ataupun dengan akad yang akan dilakukan. Dan jamaah sekalian, semakin sempurna ilmu, maka semakin rito. Salah satu di antara unsur rito adalah ilmu. Jadi ilmu di sini maksudnya pemahaman dalam transaksi. Jadi semakin sempurna pengetahuan seseorang terhadap akad dan objek akad yang akan dia lakukan, maka seseorang akan semakin rito. Karena kan gini jamaah, orang itu ketika ingin membeli sesuatu, maka harus tahu dengan barang yang akan dibeli. Ketika seseorang dia tahu spesifikasi misalkan barang yang akan dibeli, maka hal ini jamaah akan menjadikan dirinya semakin tertarik untuk membelinya. Jadi dengan ketertarikan inilah maka jual beli yang akan diadakan tidak ada unsur paksaan. Karena ketika misalkan ternyata barang yang akan dibeli tidak seperti spesifikasi yang diinginkan, akhirnya mungkin dia tidak jadi beli. Oh, Anda nggak ingin beli barang yang seperti ini, ternyata kok sifat-sifatnya seperti ini. Sehingga ketika ilmu sempurna, maka ridho itu akan semakin terwujud. Maka di sini penting, makanya tidak boleh kemudian ada jahala, atau mungkin goror, itu nggak boleh, karena akan menafikan ridho nanti. Ketika kita membeli jajan atau air mineral dengan harga di bawah 10.000, kita butuh waktu yang sangat singkat, hanya mungkin dalam hitungan menit. Lain halnya ketika kita jual beli tanah, maka
sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Ya, bahkan mungkin ditawarkan juga nggak laku-laku. Ya. Atau mungkin yang punya tanah juga tarik ulur. Oh, jual tidak ya? Dijual tidak ya? Ya. Karena memang barangnya bernilai sangat sangat mahal seperti itu. Demikian pula ketika kita melakukan akad jual beli mobil, maka kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan jual beli gorengan. Ya. Ingin makan, beli gorengan, selesai, jadi. Tapi kalau nominal yang akan ditransaksikan besar, tentu akan banyak perhitungan seperti itu. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya karena semakin besar nilai objek, maka kita akan membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Sehingga kita butuh lebih banyak untuk berpikir dan merenung untuk menimbang untung ruginya. Oh, kira-kira untung tidak ya? Kalau untung kira-kira berapa? Ya. Kalau rugi nanti kira-kira sampai berapa ruginya? Dan itu akan dipikirkan ya. Ya. Karena memang objek yang akan ditransaksikan adalah objek yang nilainya cukup ya fantastis ya, seperti itu. Karena itulah semakin terbuka dalam melakukan akad, maka hasil jual belinya semakin berkah. Karena apa? Karena itu pasti akan terwujud. Ya. Di dalam sebuah hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jadi penjual dan pembeli mereka memiliki hak khiyar ya. Selama mereka belum berpisah, dan ini yang sering disebut dengan khiyar majlis ya. Jadi kalau kita beli barang kemudian posisinya masih di toko, belum keluar pintu, maka di situ jamaah sekalian masih ada hak khiyar. Jadi ada opsi untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Tapi kalau jual belinya online, maka khiyar itu selagi telepon belum ditutup. Kalau WA, selagi WA belum ditutup, seperti itu. Jika keduanya saling jujur dan terbuka, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Jujur ya. Artinya kalau misalkan ada cacat, ya sampaikan. Cuma memang gini masalahnya, cacat-cacat yang memang harus disampaikan itu ada 3. Pertama, cacat yang akan menyebabkan harga barang itu turun. Cacat yang akan menyebabkan harga barang itu turun. Yang kedua, cacat yang seandainya diketahui oleh pembeli, pembeli ya, maka pembeli tidak akan membeli. Contoh misalkan barang yang akan dibeli, oh ternyata rusak, misalkan onderdil yang penting misalkan, dan disembunyikan, nggak disampaikan.
Kalau seandainya pembelinya tahu, dia tidak akan beli, dia tidak akan beli. Ya. Yang ketiga, saya lupa yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Yang menyebabkan harga turun. Yang kedua, cacat yang bisa menjadikan pembeli itu tidak akan membeli. Yang ketiga, nanti kurang satu. Makanya gini, kalau cacat-cacat tidak berpengaruh nggak perlu sebutkan. Misal antum jual mobil, ada baret, mau disampaikan nggak disampaikan harga tetap sama, nggak perlu disampaikan. Harus antum kemudian, oh Pak ini mobilnya ada baret 50, nggak perlu. Kenapa? Karena baret itu mau dalam artian diketahui ataupun tidak, maka harga tetap sama. Ya kecuali kalau misalkan ada unsur yang kedua tadi, seandainya pembelinya tahu, dia tidak akan membeli karena ada baretnya, ya sampaikan. Ya seperti itu. Ya, nanti yang ketiganya saya agak lupa. Yang kemudian masalin wa atifillah. Dan itulah makna jual beli yang mabrur. Jual beli yang dilakukan dengan saling terbuka, sehingga penjual dan pembeli merasa nyaman ketika transaksi dan puas seusai transaksi. Nah, ini penting ya. Karena seorang muslim itu ingat ya, ketika melakukan transaksi jual beli bukan hanya sekedar yang dipikirkan untung. Tapi apa? Ada yang jauh lebih penting, berkah. Karena sesuatu yang berkah itu walaupun secara kuantitas itu mungkin sedikit, tapi kualitasnya apa? Besar. Berkahnya, ya. Kemudian manfaatnya, dan itu akan dirasakan ya. Tapi kalau harta yang tidak barokah walaupun secara kuantitas besar, tetapi kualitasnya bahkan mungkin nol, gak ada kebaikannya. Ya. Dalam hadis dari Rafi bin Khadij radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang penghasilan yang paling baik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrurin. Kata beliau, penghasilan yang didapatkan seseorang dari jerih payahnya dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Jadi barokah seperti itu. Apalagi kita jamaah, ketika bekerja itu tidak hanya sekedar untuk cari makan untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak istri. Maka cari yang paling terbaik. Cari yang paling terbaik. Ya jamaah sekalian, jual beli yang mabrur merupakan jual beli dengan tingkat saling ridho yang maksimal. Yang maksimal. Sehingga tidak meninggalkan masalah apapun. Tidak ada curiga dan lain sebagainya, tidak ada. Aib tidak ada. Baik di pihak penjual maupun pembeli. Karena tidak ada bentuk pengkhianatan maupun penipuan sedikit pun. Ya. Ya, kemudian masalahnya, jadi ridho dalam transaksi jual beli itu nanti ada keterkaitan dengan apa? Dipaksa atau tidak. Ya, itu penting. Makanya rukunnya tadi ya, ikhtiar, tidak ada paksaan. Kemudian pelaku akad dia mengetahui objek yang akan ditransaksikan. Ya.
Sehingga kalau misalkan penjual atau pembeli dipaksa, apakah kemudian transaksi jual belinya tidak sah? Kita lihat ya Mas Adi. Ada dua istilah jual beli karena paksaan. Yang pertama jual beli dipaksa atau bai al-mukrah. Misalnya si A memiliki lahan yang ingin dibeli oleh si B untuk perluasan rumahnya. Sebenarnya si A sama sekali tidak ada keinginan untuk menjual lahan itu. Namun si B terus memaksa dan bahkan memberikan ancaman. Akhirnya dengan terpaksa si A menjual lahannya. Maka para ulama menegaskan bahwa jual beli mukroh tidak sah. Karena syarat saling ridho tidak terpenuhi. Di dalam kitab Ar-Raudul Murbi, Fikih Hambali, disebutkan 7 persyaratan jual beli. Di antara salah satunya, wa yustaratu tarati minhuma fala yasihul bai'u min mukrohin bila haqqin, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taratin. Rawahu Ibnu Hibban. Disyaratkan saling ridho antara kedua belah pihak sehingga tidak sah jual beli dari orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Berarti nanti ada paksaan yang dibenarkan. Ya. Tapi kalau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak boleh. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bai'u an taradin. Hanya saja jual beli itu harus saling ridho, harus saling ridho. Kecuali jika paksaan itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya yang pertama untuk kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan umum. Maka boleh. Ya. Penjualnya dipaksa, tidak masalah. Misalnya pemerintah hendak melakukan pelebaran jalan sehingga harus membebaskan tanah milik warga. Jika ada sebagian yang tidak rela tanahnya dibeli oleh pemerintah, maka dia boleh dipaksa. Boleh. Ya. Dalam fikih sunnah, ya, Syed Syafiq menuliskan, amma idza ukriha ala bai'i malihi bihaqqin fa innal bai'a yaqa'u sahihan. Kama idza ujbira ala bai'id dar li tawsi'ati thariq awil masjidi awil maqbarah. Jika ada orang yang dipaksa untuk menjual barangnya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka jual belinya sah. Seperti contohnya orang yang dipaksa untuk menjual rumahnya guna untuk perluasan jalan, atau untuk pelebaran masjid, atau untuk pelebaran kuburan, maka tidak masalah. Tidak masalah. Sehingga seseorang boleh dipaksa untuk menjual barangnya guna untuk kepentingan umum. Dan ini berdasarkan kaidah yang mengatakan al-maslahatun 'amah muqaddamatun 'ala al-maslahatin khassah. Jadi maslahat yang sifatnya umum lebih didahulukan dibandingkan maslahat yang sifatnya khusus. Ini kaidah. Ya. Dan ini juga diantara thariqah atau cara bagaimana kita harus memilih ketika dibenturkan dengan dua perkara yang sama-sama ada maslahatnya. Di antara salah satu metodenya ini, ketika satu maslahatnya umum, satu khusus, maka yang umum lebih dahulukan. Contoh misalkan gini, sehabis subuh kita belum zikir pagi petang, belum zikir, tapi langsung ada taklim jemaah. Pertanyaannya, dahulukan zikir atau dengarkan taklim?
Kawan. Lanjutkan dengar dahulu kenapa jemaah? Tak taklim. Kenapa? Karena taklim masalahnya umum. Untuk dia sendiri, untuk nanti keluarganya, pulang sampai ke anak istrinya. Bahkan mungkin bisa disampaikan ke tetangga. Tapi kalau zikir pribadi jemaah, pribadi. Sehingga yang sifatnya umum lebih didahulukan seperti itu. Atau nanti ketika berbenturan wajib sunnah, ya wajib dahulukan. Seperti kita baru takbiratul ihram untuk qobliyah zuhur, tiba-tiba qomat, batalkan saja demi untuk bergabung salat jamaah seperti itu. Ya. Nah, sehingga sama-sama ada maslahat. Tanah itu milik warga, masalahnya pribadi. Tapi kalau dijual, nanti tanah itu akan dimanfaatkan masyarakat umum. Nah, sehingga maslahat yang sifatnya umum lebih didahulukan daripada maslahat yang sifatnya pribadi seperti itu. Sehingga dipaksa boleh, tidak masalah. Yang kedua contohnya dalam rangka menjaga hak orang lain. Misalnya si A memiliki utang kepada si B dan si B tidak memiliki dana untuk melunasi utangnya. Si A juga tidak memiliki aset apapun yang bernilai selain rumahnya, selain rumahnya saja ya. Maka dalam keadaan seperti ini hakim berhak memaksa si A untuk menjual rumahnya guna untuk melunasi utangnya. Boleh, tidak masalah. Makanya gini, kalau misalkan hakimnya lelang, boleh tidak antum beli? Hah? Boleh? Ini lelang tapi dari tanah tadi atau rumah, mungkin ya kalau bahasa kitanya disita ya. Karena mau dijual, karena untuk bayar utang. Bolehkah kita beli? Nggak boleh. Tapi kan hakim boleh memaksa tadi. Boleh tidak kita beli? Hah? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ketika itu hakim boleh untuk maksa. Kecuali kalau misalkan dirampas dengan tanpa alasan syar'i. Ya. Itu nggak boleh kita ikut lelang. Karena ketika itu kita bisa masuk ta'awun alal ismi wal udwan. Dan itu nggak boleh. Makanya gini, kalau barang-barang lelangan bank itu perlu dilihat. Kalau dalam hal ini bank menyita secara paksa dan secara dolim, kita nggak boleh ikut lelang. Tapi kalau misalkan bank tersebut sudah diizinkan oleh pemilik, silakan ya, jualkan barang. Misalkan, nggak masalah. Kenapa? Karena ketika itu bank sudah diizinkan oleh pemilik rumah. Sehingga ketika itu tidak ada unsur membantu kezaliman seperti itu. Tapi kalau dipaksa, dirampas, maka ketika itu tidak boleh untuk ikut membeli. Kenapa? Karena kita akan dianggap ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan, dan itu tidak dibolehkan. Ya. Ya, di dalam kitab Ar-Rawdul Murbi dinyatakan fa in aqraha al-hakimu ala bai'i malihi liwafa'i dainihi sahha li'annahu hamala alaihi bihaq. Jika hakim memaksa seseorang untuk menjual asetnya guna untuk melunasi utangnya, ini jual beli yang sah. Kenapa? Karena hakim melakukan paksaan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Makanya kalau ada kezaliman itu hakim masuk. Ustaz, tapi kalau misalkan gini, yang jual bukan hakim, kan di kita mungkin sulitnya. Kadang kalau malah dilaporkan, kita akan rugi besar. Boleh tidak dalam hal ini pihak misalkan developer ya, yang akhirnya menjualkan, boleh tidak jemaah? Tapi diizinkan oleh nasabahnya, insya Allah boleh, nggak masalah. Tetapi ingat,
Tidak boleh kemudian developer jual seenak sendiri, yang penting laku. Itu nggak boleh. Memang idealnya itu hakim, karena gini, kalau diserahkan kepada pemilik rumah atau nasabah, maka dia akan jual dengan harga mahal. Kenapa? Ya agar nggak laku-laku. Kalau diserahkan kepada masa kitanya apa? Debitur apa kreditur? Debitur ya. Orang piutang ya. Maka dia akan jual dengan harga apa? Murah. Yang penting cepat laku. Jadi nanti ada kezaliman. Maka hakim yang masuk. Sehingga nanti hakim menjual barang tersebut dengan harga yang wajar. Dengan harga pasaran seperti itu. Biar tidak ada kezaliman. Karena kadang-kadang tadi kalau disuruh, oh ya, jangan nanti jualkan saja. Ternyata yang berhutang. Akhirnya ya dia tawarkan barangnya, rumahnya dengan harga mahal biar tidak laku-laku. Nah, ini nanti ada kezaliman lagi seperti itu. Tapi kalau diserahkan kepada yang piutang, akan dijual dengan harga seenaknya sendiri. Yang penting cepat laku. Ini juga ada kezaliman nanti. Ya. Tapi dengan catatan ketika misalkan barang itu laku, ya dilihat. Kalau ternyata laku, kemudian kok ada sisa setelah untuk menutupi utang, ya sisa itu diberikan kepada yang berhutang. Tapi kalau misalkan ternyata barang itu sudah dijual dengan harga pasaran, kok masih belum menutupi, maka yang berhutang ya tetap wajib untuk melunasi seperti itu. Ya. Kemudian masalah yang kedua, jual beli terpaksa, bai al-muttar. Ya, muttar. Al-muttar artinya orang yang terdesak karena kondisi. Seperti butuh uang cepat untuk biaya pengobatan. Atau sangat membutuhkan barang tertentu sementara ketersediaan sangat terbatas. Maka dalam kondisi seperti ini terkadang mereka butuh untuk transaksi, namun lawan transaksinya bisa penjual, bisa juga pembeli. Terkadang mereka memanfaatkan dengan mengambil untung yang lebih, sehingga transaksinya dilakukan secara tidak normal. Ya. Ya. Tetapi ya masalah lihat, dalam kondisi keterpaksaan seperti ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika yang terpaksa pihak pembeli. Jadi dia butuh barang, cari-cari barang, ternyata adanya di Pak Fulan. Ya. Akhirnya apa? Pembelinya mendatangi apa yang pemilik barang tersebut, dan pemilik barang tahu ternyata dia sangat butuh. Akhirnya bahasa kitanya dicekik ya. Dikasih harga dengan harga yang sangat mahal misalkan. Ya. Boleh tidak sama salia? Si A sangat butuh gas untuk masak. Dan barang itu hanya ada di tempat si B, namun si B hanya mau menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Bolehkah jual beli semacam ini? Bolehkah jual beli semacam ini? Ya masalahnya, terdapat hadis yang menyatakan larangan jual beli muttar. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in muttar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muttar, terpaksa atau dipaksa. Dan para ulama menegaskan jual beli semacam ini tidak sah. Di dalam Hasyiah Ibnu Abidin disebutkan bai'ul muttar wa syira'uhu fasidun wa huwa an yattarra ar-rajulu ila ta'amin aw syarabin aw libasin aw ghairihima wa la yabi'uha al-ba'i'u illa bi aktsara min thamaniha bikatsir. Jual beli muttar adalah transaksi yang batal, tidak sah. Bentuknya seseorang butuh makanan atau minuman atau pakaian atau benda lainnya. Namun penjual tidak mau melepaskan barangnya kecuali dengan harga yang sangat mahal. Dengan kalau beli barang saya jual dengan harga 5 juta.
Padahal barangnya aslinya ya 1 juta. Karena ketersediaan sedang langka, akhirnya apa? Tadi dicekek ya. Ya. Maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Dan kalau terjadi transaksi maka tidak sah. Karena itu jika ada orang yang menjual barang yang sangat dibutuhkan orang lain, dia harus menjualnya dengan harga normal. Ya. Syekhul Islam mengatakan al-muttarru huwa alladhi la yajidu hajatahu illa 'inda hadha syahsi. Fayanbaghi liman 'indahu hajah an yarbah alaihi mithla ma yarbah ala ghairil muttar. Al-muttar adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya kecuali dengan bertransaksi dengan orang lain. Maka selayaknya bagi orang yang menjual barang itu agar hanya mengambil keuntungan sesuai keuntungan normal, sebagaimana ketika dia menjualnya kepada orang yang tidak terdesak. Ya. Jadi ini kan barang lagi terdesak, maka jangan kemudian dicekik. Ustaz, tapi kalau misalkan orang mau jual barang antik dijual dengan harga mahal, boleh tidak? Hah? Ya boleh, karena nggak terpaksa. Ya. Dan bukan sifatnya terdesak. Orang masa butuh barang antik terdesak cuman. Ya, tapi kalau makanan mungkin ya seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau kondisinya bukan dalam artian terdesak dan itu memang ya karena sifatnya antik dan lain sebagainya, itu ya boleh, tidak masalah. Karena barang itu memang ya tidak ada di pasaran seperti itu. Yang kedua masalah yang terpaksa pihak penjual. Kalau tadi berarti pihak apa? Pembeli. Sekarang penjual yang terpaksa. Ya. Si P butuh uang untuk melunasi utang. Sementara aset satu-satunya yang bisa dia jual untuk menutupi utangnya hanya rumahnya. Sebenarnya dia tidak ingin menjual rumahnya tersebut, namun terpaksa dia jual dengan harga yang relatif murah. Kenapa? Karena butuh uang segera. Inilah yang disebut jual beli al-muttar jenis kedua. Pendapat yang lebih kuat, jual beli semacam ini hukumnya sah. Kenapa? Karena dilakukan saling ridho. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam, berbeda dengan pendapat Hambali yang melarang transaksi seperti ini. Kalau pendapat Hambali mengatakan nggak boleh, ini terpaksa namanya. Tapi pendapatnya kuat, sah seperti itu. Dan pendapat Syekhul Islam lebih mendekati kebenaran dalam perkara ini dengan pertimbangan. Yang pertama, tidak ada unsur paksaan dalam transaksi tersebut, sehingga tidak melanggar perintah untuk saling ridho. Yang kedua, jika tidak ada yang mau beli barang milik orang tersebut, justru akan membuat dia semakin sedih. Kenapa? Ya tadi kebutuhannya nggak tercukupi, nggak terpenuhi. Jadi dengan dia beli, hakikatnya apa? Ya nolong. Nah, sehingga pendapatnya mengatakan boleh, tidak masalah. Artinya kalau yang terpaksa penjualnya maka tidak masalah. Tapi kalau yang terpaksa pembelinya maka tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Ya, satu lagi. Jadi aneka iklan yang menandakan jual beli dua harga. Ini penting ya. Karena jual beli dua harga itu diharamkan, tidak boleh. Tapi kadang ada iklan-iklan yang mengesankan seolah-olah ada penawaran dua harga. Sehingga iklan seperti ini boleh tidak, coba? Ya, kita lihat. Ada beberapa redaksi iklan yang sering digunakan oleh toko untuk melariskan dagangannya. Di antaranya yang pertama, harga tunai lebih murah daripada harga kredit. Ya, dengan kalau beli tunai lebih murah daripada kredit. Kan ada dua harga. Yang kedua, beli banyak lebih murah. Kalau beli banyak dikasih harga diskon. Kalau eceran
ya tidak diskon misalkan. Yang ketiga, dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Kreditnya setahun, tapi kalau nanti bisa lunas 6 bulan, nanti ada potongan. Ini juga dua harga, jam. Yang keempat, beli sekarang diskon 30%. Yang kelima, buy 5 free 1, ya. Beli 5 gratis 1. Jadi kan seolah-olah ada dua penawaran, dua harga. Dari 5 jenis iklan ini, mana yang termasuk jual beli dua harga? Jawabannya, kata penulis kitab, kata kuncinya adalah membedakan antara penawaran dengan akad. Ingat ya, bedakan antara penawaran dan akad. Yang nggak boleh itu akad. Kalau hanya sebatas penawaran, boleh. Kita lihat. Variasi harga selama di fase penawaran, hukumnya berbeda dengan adanya variasi harga setelah dilakukan akad. Ya. Jadi ingat, variasi harga selama fase penawaran, hukumnya boleh. Berbeda dengan adanya variasi harga setelah terjadi akad. Itu beda. Variasi harga setelah dilakukan akad, kemudian disepakati ada variasi harga berdasarkan rentang waktu, ya, pelunasan cicilan, ya. Sudah terjadi akad, kemudian disampaikan, Pak, tapi dengan nanti kalau bisa lunas cepat, kami kasih potongan. Akadnya sudah terjadi, akad kredit, tapi kemudian disampaikan, tapi nanti kalau penjenengan bisa lunas cepat, nanti kami kasih potongan. Berarti ini sudah terjadi akad. Maka ini termasuk jual beli dua harga, karena harganya menjadi tidak pasti, sebagaimana kapan cicilan itu lunas juga tidak pasti, apakah setahun atau 6 bulan misalkan, kan nggak tahu. Berbeda dengan adanya variasi harga ketika masih penawaran, maka hukumnya diperbolehkan, karena selama dalam tahap penawaran belum terjadi akad. Dan selama belum ada akad, adanya variasi harga tidak diperhitungkan. Sehingga dari kelima bentuk redaksi iklan di atas, kita bisa membedakan mana yang penawaran dan mana yang sudah terjadi akad. Nomor 1, 2, 4, dan 5 adalah penawaran dan belum terjadi akad. Sementara nomor 3, adanya cashback, itu diberikan setelah akad, dengan syarat bisa lunas lebih cepat. Sehingga yang terlarang adalah iklan jenis yang ketiga, nggak boleh. Kenapa? Karena ada dua harga. Sedangkan dua harga dalam satu transaksi, maka ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melarang an bai'ataini fi bai'atin. Nah, sehingga hindari, ya, kredit jika lunas cepat nanti ada potongan, hindari. Kenapa? Karena ada dua harga. Tapi kalau hanya sebatas penawaran belum terjadi akad, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sebelum ditutup kita buka tanya jawab, silakan. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang sudah mempunyai pertanyaan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya, kalau tanah wakaf itu apakah boleh dibangun untuk kayak minimarket gitu Ustadz? Tanah wakaf Tanah wakaf apakah? dibangun buat minimarket gitu, nanti keuntungannya diambil sama yayasan tuh boleh apa nggak Ustadz? Jadi apakah tanah wakaf itu boleh mungkin disewakan ya? Di, Sahih? Atau dibuat minimarket? dibuat minimarket nggak disewakan Oh, nah. sama yayasan tersebut itu Ustadz? Ya. Apakah dibolehkan? Jawabannya tergantung dari niat orang yang mewakafkan. Contoh gini, ada orang dia wakaf, tapi wakafnya untuk masjid, berarti harus dibuat masjid. Tapi kalau wakafnya misalkan umum, ya boleh. Sehingga perlu dilihat. Makanya ketika wakaf itu ada penting adanya nadir. Nadir itu nanti dia yang mantok. Apakah orang yang berikan amanah itu akan menjalankan amanah wakaf sebagaimana pemberi wakaf atau tidak? Itu dipantau. Ada tanah, kata pemilik tanah tersebut, kemudian ketika pas mewakafkan, tolong ya ini tanah saya wakafkan untuk misalkan buat tempat penginapan. Nanti ketika ada musafir boleh untuk nginap di situ. Berarti memang wakafnya untuk musafir. Sehingga tidak boleh kemudian dimanfaatkan pribadi, nggak boleh. Sehingga tergantung niat pewakafnya. Bolehkah orang tua mewakafkan dalam arti, oh ini nanti tanah ini saya wakafkan untuk anaknya, boleh tidak? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Atau boleh seorang dia mewakafkan misalkan kebunnya, kebun kurma misalkan, atau kebun durian. Dia katakan, tapi nanti buahnya yang boleh makan cuma fakir miskin. Berarti ya hanya fakir miskin. Kalau orang kaya nggak boleh. Kecuali sudah dikasih ke fakir miskin, kemudian fakir miskinnya jual, itu boleh, tidak masalah. Sehingga yang tadi, pertanyaan tadi, tergantung kepada niat yang mewakafkan. Kalau niatnya umum, pokoknya saya wakafkan tanah ini, nanti hasil dari wakafnya untuk pondok. Berarti kan ada kebebasan, silakan. Berarti dalam hal ini pondok boleh mengelola tanah itu untuk apa? Usaha. Mau cocok tanam atau mau usaha tadi buat apa? Toko. Yang penting intinya apa? Manfaatnya untuk pondok misalkan. Berarti boleh. Nah, sehingga ya tanyakan saja niat apa orang yang mewakafkannya seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Itu enggak apa-apa. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Terkait dengan toharoh, Ustaz. Wudhu dengan spray atau semprotan air, apakah boleh, Ustaz? Dengan spray atau semprotan air. Wudhu dengan spray atau semprotan air. Wudhu dengan spray, semprotan air. Jawabannya, selagi masih ada air yang menetes atau mengalir boleh, tidak masalah. Kan gini, bagian anggota wudhu kita yang wajib dibasuh ada berapa? Yang dibasuh tangan, muka, apalagi kaki. Dan ingat, basuhan itu syaratnya pertama, anggota wudhu kita seluruhnya kena air. Yang kedua, ada air yang mengalir. Jadi ngalir itu bukan berarti netes. Contoh gini, kita basuh tangan, semprot semuanya kena air, basah semua. Kemudian ada yang ngalir ke sini. Walaupun nggak netes, itu sudah dianggap basuhan. Jelas? Jadi ada yang ngalir di atas, nggak sampai netes, itu sudah cukup. Ya. Beda kalau usapan itu apa?
tidak harus rata. Kalau rata nggak boleh. Kepala misalkan nggak boleh setiap rambut harus kena air. Yang penting apa? Bagiannya seluruhnya diusap depan sampai belakang. Nggak perlu kemudian satu-satu. Ini kayaknya belum kena. Nggak perlu. Yang penting udah usap semuanya. Telinga juga sama. Kan nggak mungkin ini kena. Karena pokoknya semua sudah selesai. Itu usapan. Tapi kalau basuhan, berarti semua harus kena air dan disyaratkan tadi ada yang ngalir, walaupun tidak netes. Apalagi kalau sudah netes 1, 2, 3, oh sudah cukup jam. Makanya wudhu itu nggak perlu apa? Air yang banyak. 1 mud itu sudah cukup. Makanya wudhu 1 mud di masjid itu nggak apa? Tidak membasahi lantai jam. Karena tadi yang basuhan saja nggak harus netes, yang penting ngalir saja sini. Sudah cukup. Seperti itu. Makanya pakai spray boleh tidak? Boleh. Yang penting tadi ketika apa yang dibasuh semprot yang banyak. Sampai ngalir sini sudah cukup, diratakan. Ngalir sudah cukup. Seperti itu. Yang nggak boleh itu pakai tisu ya. Pakai tisu basah nggak mungkin ya. Bahkan tisu basahnya bukan air kan. Tapi apanya? Apa namanya itu? Alkohol. Ya nggak boleh. Seperti itu. Jadi kalau spray itu enggak masalah. Yang penting intinya yang dibasuh harus rata semua kena air seperti itu. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara wudhu wanita yang terpaksa harus wudhu di tempat yang terbuka, terutama ketika membasuh anggota wudhu yang termasuk aurat seperti tangan, kepala, dan kaki? Ya, bagaimana solusi seorang wanita yang harus berwudhu di luar ruangan? Jawabannya, dia harus berwudhu sebagaimana apa jamaah? Sebagaimana yang Nabi tuntunkan. Minimalnya rukun syaratnya terpenuhi. Minimalnya itu. Ya. Bagian anggota wudhu yang dibasuh cuma tadi ada muka, tangan, kaki. Kaki solusinya apa? Ketika pas pakai kaos kaki, wudhu dulu secara sempurna, dan nanti kalau pas batal cukup nanti diusap. Kepala nanti cukup apa? Rambut depannya disentuh, kemudian lanjutkan di atas khimarnya, kemudian masukkan telinganya, selesai. Tangan bagaimana jamaah sekalian? Tangan harus dibasuh. Caranya bagaimana? Itu tutupi saja. Minta temannya untuk nutupi. Pelan-pelan satu-satu buka. Ya. Setelah dibuka, silahkan dibasuh kemudian tutup. Kemudian satunya tutup. Ya. Muka kan nggak masalah. Cuma tangan saja. Sahih? Tangan itu saja. Kaki diusap atasnya. Ya. Kepala tinggal depannya masukkan sedikit, kemudian jilbabnya, selesai. Cuma tangan, maka tangan solusinya tadi sembunyikan, ya, minta ditutupi, kemudian satu persatu, satu di apa namanya basuh, kemudian setelah itu apa satunya seperti itu, dan insya Allah bisa tertutup seperti itu. Jadi jangan kemudian dua-duanya ditutup satu persatu, ya, sambil minta tolong teman sesama akhwat untuk apa namanya menutupinya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan yang lain barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertanya mengenai infak ya. Infak ke suatu masjid ya. Masjid itu memang rutin aktivitas kita setiap hari. Jadi dekat dengan rumah ya. Tetapi di situ seringkali dipakai untuk aktivitas yang non syar'i gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang tidak syar'i. Contohnya? Jadi ada manakib, terus kemudian ada. Nah, apakah boleh kita infak di masjid tersebut? Ya. Dagingnya masalahnya, kalau kita tahu persis infak kita akan digunakan untuk hal-hal yang bid'ah, tahu persis ya, maka jangan infak. Kenapa? Karena infak kita akan dipakai untuk maksiat, menakibkan bid'ah itu nggak boleh.
Tapi kalau kita bisa memastikan infak kita akan disalurkan misal untuk bayar listriknya atau untuk misalkan bayar apa namanya marbot misalkan, atau mungkin untuk hal-hal yang maslahat atau hal yang mubah, tidak masalah. Tapi kalau secara yakin infak kita akan dipakai untuk hal yang tadi bid'ah misalkan, ya jangan infak di situ. Makanya kalau misalkan di kotak masjid itu ada apa namanya kotak tertulis, oh ini untuk dakwah, oh ini untuk misalkan listrik, maka salurkan ke situ. Tapi kalau infak itu umum, nggak ada, dan kita nggak tahu mau dipakai apa misalkan, maka kembali kepada aglabiyah. Jadi aglabiyah dari masjid tersebut itu, infak tersebut dipakainya untuk apa? Apakah untuk acara-acara bid'ah tadi kebanyakannya, atau kebanyakannya untuk hal yang manfaat? Kalau kebanyakannya untuk hal manfaat kita boleh. Tapi kalau misalkan kebanyakannya untuk hal yang tadi bid'ah, maka kita tidak boleh infak. Seperti itu. Ya. Kecuali kita memastikan uang kita akan dipakai untuk hal yang maslahat atau untuk hal yang mubah, maka silakan boleh berinfak seperti itu. Sehingga solusinya gini, kalau misalkan kita tetap ingin infak, kalau bisa misalkan belikan sesuatu yang apa namanya berupa barang. Masjid ini butuhnya apa, kasihkan langsung. Oh butuhnya misalkan semen, kasih semen. Oh butuhnya misalkan karpet, kasih karpet. Sehingga akan benar-benar dipakai untuk yang maslahat. Daripada uang, oh, nanti bisa macam-macam. Apalagi di situ banyak acara-acara bid'ah seperti itu. Maka ya tadi harus berhati-hati seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan lain? Ya, tadinya masalah yang aib yang ketiga itu aib yang bisa mengurangi nilai barang. Jadi aib ini menjadikan barang itu cacat, jelas. Ya. Kalau yang pertama itu mengurangi harga, kalau ini mengurangi apa? Zat barang itu. Contoh misalkan ternyata ada ordernya hilang, ya. Atau misalkan ternyata kompel. Berarti kan apa? Aib ini mengurangi apa? Nilai dari barang itu. Maka yang seperti ini harus dijelaskan. Kalau jual mobil ini ternyata ada kompelnya, sampaikan. Gak boleh sembunyikan. Kalau sembunyikan, jual belinya nanti masih ada hak khiyar aib. Kalau kemudian pembelinya tahu dan ingin membatalkan, boleh, tidak masalah. Nah, maka disampaikan. Tapi kalau aib-aib yang selain tiga tadi, gak perlu untuk disampaikan. Ya, capek antum jamaah. Jual rumah harus nanti rumahnya ada yang bocor satu, kadang ya repot ya, mungkin nggak selesai. Tapi yang tiga tadi sebutkan. Selain itu maka tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.